sahabat Mago Cakra Channel. Ini kita melihat suasana setelah pergantian tahun. Kita pulang sekarang sekitar pukul 2:30 atau mau jam 3 ini kayaknya. Oh, jam 3 dini hari, udah hampir subuh. Ini suasananya sepi, karena tadi sempet hujan masih turun setengah 12 sampai dengan pukul 2. Kemudian kita santai pulang, kembali ke awal APV Off-road, karena jalanannya ini jalanan off-road. Sekali pemirsa, hampir tidak ada orang. Dari tadi kita belum pernah balap ataupun kita dibalap, artinya tidak ketemu orang lewat. Kita lihat di depan itu ada lampu motor, sepertinya masih ada yang di perjalanan berarti. Nah, inilah satu-satunya yang kita jumpai sedari tadi perjalanan. Cuman itulah yang kita jumpai pemirsa. Wah, luar biasa pemirsa jalannya. Tidak ada orang sama sekali pemirsa. Mau nginep juga ya, besok ngantuk juga. Kalau sekalian pulang begini kan, sampai rumah tafakur, ntar selesai juga kita bertemu dengan sholat subuh. Ini dari bumi Jawa, berarti
kita sebentar lagi ketemu Desa Taman Asri. Biasa nampaknya semua sudah beristirahat. Jalan utama yang kondisinya ya seperti inilah pemirsa. Sudah ada yang inisiatif untuk nambal untuk meringankan beban pengendara karena lubangnya sudah mulai dalam. Anggap aja ini patroli. Jadi kita baru bertemu dua kendaraan itu karena di depan itu desa Taman Sari biasanya ramai pemirsa. Mago Cakra pernah melewati sini pemirsa. Waktu itu jam setengah 4 subuh. Setengah 4 subuh dalam keadaan gerimis. Kemudian saat itu masih naik motor. Motornya Supra Pit. Jadi di nanti yang akan kita lewati itu ada yang namanya Mbah Rawat, Simpang Mbah Rawat, desanya Taman Endah. Saat itu Mago Cakra dihadang oleh seorang tua dalam keadaan gerimis tapi hanya pakai celana komprang pendek dan tidak pakai baju karena celana pendeknya itu hitam. Beliau dada-dada
yang artinya menginginkan Magco Cakra berhenti. Magco Cakra sempat berpikir nih manusia atau bukan, karena malam hujan-hujan nggak pakai baju. Akhirnya Magco Cakra tetap melewati, bukan tetapi 100 meter berikutnya Magco Cakra kembali lagi karena terpikir jangan-jangan orang tua itu minta tolong. Dan ketika Magco Cakra dekati dengan jarak 2 meter, Magco Cakra sentri dengan lampu motor itu ke arah kaki, ternyata kakinya tidak menyentuh tanah. Jadi Magco Cakra berpikir, wah, ini salah satu makhluk ciptaan Allah yang bukan dari bangsa manusia. Beliau berkata dengan sangat keras sekali, "Pak, numpang tangklet nggih." Nah, itu dalam pakai kayak bahasa Jawa yang artinya Pak mau tanya. Kemudian Magco Cakra jawab, "Nggih, wonten napa, Mbah?" "Ya, ada apa, Mbah?" Tapi setelah itu justru beliau menatap tajam ke arah Magco Cakra dan bertanya, "Pak, yang pundi?" Yang artinya, "Pak, orang mana?" Dan kami selaku Magco Cakra bertanya, seharusnya saya yang bertanya, "Mbah orang mana? Kenapa malam-malam nggak pakai baju hujan?" Gitu kan. Tidak berselang lama itu muncullah seorang nenek-nenek putri, mungkin pasangan dari Mbah Kakung ini. Beliau memakai kain atau jari kain dan memakai baju putih. Kalau di adat Jawa itu baju kutang, jadi baju kutang tapi bisa untuk baju. Sang nenek-nenek berkata, "Nuwun sewu nggih Pak, niki Mbah Kakunge rodok budek, jadi ngomongi banter-banter." Jadi maksudnya bahasa Indonesianya itu, "Maaf Pak, ini Mbah Kakung rodok budek, jadi ngomongnya banter-banter." Dia minta maaf lah, memberitahu bahwa omongan kuat itu sengaja. Jadi rupanya beliau itu katanya mencari anaknya, dan Magco Cakra lirik ke kaki Mbah Putri itu. Ternyata sama saja kainnya menggantung, tidak menempel tanah. Artinya ternyata itu sepasang makhluk yang mungkin mencari Magco Cakra. Artinya beliau tetap Magco Cakra layani. Dia jawab, nanya apa kita jawab. Kemudian Magco Cakra bilang, nanti insya Allah kalau ketemu anaknya kita beritahu bahwa dicari orang tuanya. Nah, beliau itu mengajak untuk mampir ke rumahnya, karena ternyata di rumahnya, di alam beliau itu beliau memiliki 3 palu, 3 martil bergagang kayu, besinya yang satu warna hijau, yang satu warna kuning, yang satu warna merah. Dan Magco Cakra saat itu hendak diberi yang hijau, tapi sampai saat ini Magco Cakra belum kesana. Jadi beliau bilang martil atau palu itu milik Magco Cakra yang satu. Filosofi palu juga Magco Cakra kurang tahu, hanya mungkin palu itu bagaimanapun sebagai pemukul. Artinya kalau yang dipegang Pak Hakim itu untuk ketok keputusan, kalau martil yang untuk bisa untuk dandan, bisa untuk merusak. Ya, semoga suatu kelak bisa ketemu dengan Mbah itu lagi, karena alamat yang diberikan oleh beliau itu ternyata bukan areal perumahan, tapi salah satu, kalau orang Jawa bilang, endas rowo.
pertemuan rawa. Jadi rawa tempuk, rawa bersatu jadi satu kesatuan, itu namanya dibilang sini Tundas Rowo. Artinya sesama makhluk baik yang kasat mata atau yang tidak kasat mata sebenarnya sama saja saling menghormati kita. Akan tetapi di sini mentitik beratkan dalam kondisi apapun kita harus tetap mau berusaha untuk menolong orang lain. Kalau saat itu Mako Cakra tidak berbalik, ya mungkin ya tidak akan ada cerita ini. Artinya Mako Cakra tidak tahu itu manusia atau dari mereka golongan bangsa jin, tapi karena Mako Cakra berbalik arah mendekati orang tua tersebut, Mako Cakra bisa melihat langsung bahwa beliau berdua itu tidak menempel tanah. Artinya mungkin beliau bukan dari bangsa manusia. Nah inilah yang namanya Taman Indah. Nanti di depan itulah Simpang Mbah Rawat. Sebentar lagi kita akan lihat. Karena sebelah kiri ini dulu pemirsa katanya luar biasa, banyak sering kejadian ada pohon beringin besar. Kemudian di sebelah kiri kita ini bendungan pemirsa. Dan kenapa di sini itu dinamakan Simpang Mbah Rawat? Mungkin zaman dahulu itu ada seorang sepuh yang bernama Mbah Rawat nih. Di depan sini nih pemirsa kita ketemu. Nah di sini nih. Iya, di sinilah di tengah jalan ini beliau waktu itu. Ini cerita saja karena dari tadi separuh perjalanan kayaknya vakum. Jadi Mako Cakra berbagi cerita gitu. Mengenai yang lain-lain bukan urusan Mako Cakra. Jadi kalau ada hikmah mungkin bisa diambil. Artinya maksudnya bukan urusan Mako Cakra, itu mau percaya mau tidak itu hak masing-masing yang mendengarkan. Sepertinya itu saja sahabat Mako Cakra Channel, kenangan wilayah termasuk satu kilas peristiwa, yaitu sepulang dari kantor siaga pengamanan pergantian tahun dari 2003 ke 2004. Tadi berangkatnya dan di metro itu mulai dari Isya itu udah macet total karena banyak sekali manusia yang datang. Hanya Mako Cakra tidak meliputnya karena Mako Cakra hanya siaga di kantor. Itu saja sahabat Mako Cakra Channel, terima kasih. Dari Mako Cakra ucapkan playlist kenangan wilayah.